Kita masih ada di dalam serial pengajaran tentang Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak dapat dibantah. Dalam kesempatan ini saya fokus dalam Yohanes pasal 8 ayat 56 yang berkata, Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Saudaraku, salah satu indikasi bahwa Yesus menyatakan dirinya lebih dari sekedar manusia biasa, melainkan sebagai Tuhan. Di dalam konteks ini, Yesus tidak hanya mengklaim sebagai keturunan Abraham secara fisik, tetapi juga menunjukkan bahwa dia ada bahkan sebelum Abraham lahir. Ia adalah salah satu pernyataan yang menunjukkan keilahiannya, mengacu pada fakta bahwa dia ada sejak kekekalan yang menjadi bagian dari doktrin Trinitas dalam ajaran kekristenan. Jadi dalam pandangan orang Kristen, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 56 menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang bukan hanya berbicara tentang kehadirannya dalam sejarah, tetapi juga keilahiannya yang ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Abraham adalah tokoh penting dalam Alkitab, dihormati oleh orang Yahudi dan juga orang Kristen. Di dalam Perjanjian Lama, ia dikenal sebagai bapa orang yang percaya karena ketaatannya yang luar biasa kepada Tuhan Allah. Ketika Yesus berbicara tentang Abraham dalam konteks nats ini, dia mengacu pada salah satu tokoh besar yang dikenal karena imannya yang kuat. Namun Yesus memberi pernyataan yang mengejutkan dalam ayat ini. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa maksud dari pernyataan ini? Yang pertama adalah Yesus menunjukkan keilahiannya. Kalimat ini bukan hanya tentang Abraham yang berharap bisa melihat zaman Mesias, tetapi Yesus juga secara tidak langsung menyatakan bahwa dia adalah lebih dari sekedar seorang guru atau nabi. Yesus berkata bahwa Abraham telah melihat harinya dan bersuka cita. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Abraham bisa melihat Yesus jika Yesus lahir ratusan tahun sebelum Abraham? Di sini Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang kekal, yang tidak terikat oleh waktu. Keilahiannya tidak terbatas pada periode hidupnya di bumi. Dengan kata lain, Yesus tidak hanya muncul pada masanya di dunia, tetapi dia ada dari kekekalan, dan Abraham pun dapat melihat karyanya melalui iman. Coba perhatikan hal yang kedua adalah Abraham melihat hari Yesus. Bagaimana mungkin Abraham bisa melihat hari Yesus? Ada beberapa cara untuk memahami ini, saudaraku. Pertama adalah pernyataan profetik. Dalam kitab Kejadian, ketika Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa melalui keturunannya seluruh bangsa di bumi akan diberkati, Abraham dapat melihat janji itu digenapi dalam diri Yesus. Yesus adalah pemenuhan janji Tuhan kepada Abraham. Abraham melihat masa depan dengan iman dan memahami bahwa keturunannya yang terbesar yaitu Yesus yang akan datang untuk menyelamatkan umat manusia. Hal yang kedua adalah perjumpaan langsung. Beberapa teolog percaya bahwa pertemuan antara Abraham dan Tuhan dalam bentuk 3 orang yang mengunjungi Abraham, kalau kita lihat itu di dalam Kejadian pasal 18, adalah semacam penglihatan atau perjumpaan ilahi yang memberikan gambaran tentang kedatangan Yesus sebagai Mesias. Yesus mungkin menyatakan bahwa Abraham telah mendapat penglihatan tentang dirinya sebagai Mesias jauh sebelum kelahirannya. Hal yang ketiga yaitu Yesus sebagai pribadi kekal. Di dalam Injil Yohanes, Yesus sering mengungkapkan bahwa dia sudah ada sejak awal. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi, pernyataan Yesus dalam Yohanes pasal 8 ayat 56 ini menunjukkan bahwa dia ada sebelum Abraham, bahwa sebelum dunia diciptakan. Abraham dengan iman bisa melihat Yesus bukan dengan mata jasmani, tetapi melalui pengertian rohani. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari dari ayat ini? Yang pertama adalah keilahian Yesus yang kekal. Di dalam nas ini mengingatkan kita bahwa Yesus bukan hanya manusia biasa. Dia adalah Tuhan yang kekal, yang telah ada sejak awal dunia. Sebagai orang percaya, kita percaya bahwa Yesus tidak datang ke dunia sebagai awal dari eksistensinya, tetapi sebagai pemenuhan rencana keselamatan Allah yang sudah ditentukan sejak kekekalan.
Hal yang kedua adalah iman Abraham dan kita. Seperti Abraham, kita dipanggil untuk hidup dengan iman yang percaya pada janji-janji Tuhan. Meskipun kita tidak selalu dapat melihatnya secara langsung, Abraham percaya bahwa keturunannya akan membawa berkat bagi banyak bangsa, bahkan sebelum Yesus datang ke dalam dunia. Kita juga diajak untuk percaya bahwa Tuhan akan memenuhi janji-janjinya dalam hidup kita, meskipun kita mungkin tidak selalu melihatnya dengan mata jasmani kita. Hal yang ketiga adalah pengharapan di dalam Kristus. Kegembiraan Abraham melihat hari Yesus adalah gambaran dari sukacita kita sebagai orang percaya. Kita tidak hanya menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, tetapi juga bersukacita karena kita sudah memiliki Yesus dalam hidup kita ini. Kita hidup dengan pengharapan yang pasti bahwa melalui Yesus kita memiliki hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam nas ini mengajarkan kita tentang keilahian Yesus yang tidak terbatas pada waktu dan ruang. Yesus adalah Tuhan yang kekal yang sudah ada sejak zaman Abraham. Abraham melihat janji Tuhan yang digenapi dalam diri Yesus, dan kita sebagai orang percaya diajak untuk hidup dalam iman kepada Dia dengan penuh pengharapan dan sukacita. Mari kita mengarahkan hidup kita kepada Yesus yang telah ada sebelum dunia ada, yang datang untuk menyelamatkan kita dan yang akan kembali untuk membawa kita kepada kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Saya Pendeta Zaluhu di sini, doaku kiranya Tuhan selalu menyertai kita dan kepada kita dilimpahkan rahmat dan anugerahnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.